Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvi Masitoh dengan NIM 19045034 dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat tutorial mengenai cara pembuatan peta fungsi kawasan. Berikut penjelasannya. Selamat menyaksikan. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka ArcGIS kita, yaitu pada menu ArcMap. Yang pertama, kita masukkan 3 data yang ingin kita olah, yaitu membutuhkan peta kelerengan, peta jenis tanah, dan peta curah hujan. Baiklah, saya akan memasukkan peta curah hujan terlebih dahulu. Baik, sudah tampil peta curah hujannya. Selanjutnya saya akan memasukkan peta jenis tanah. Dan yang terakhir adalah peta lereng. Baik, sudah masuk 3 peta. Selanjutnya saya akan mengecek open attribute table-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat klasifikasinya sesuai dengan yang telah diberikan, yaitu pada tabel ini bahwasannya untuk kelerengan itu klasifikasinya dengan nilai skor 20, 40, 60, 80, dan 100 dengan keterangan datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya saya buka lagi untuk peta tanah. Peta tanah ini juga saya sudah sesuaikan dengan peraturan yang telah dikasih, sebagaimana klasifikasi dan nilai skor jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi. Baik, yang terakhir saya juga telah memasukkan open attribute table-nya untuk curah hujan, sebagaimana yang ada pada data saya, yaitu dengan skor 10 dengan keterangan sangat rendah. Baik, karena ketiga peta sudah dimasukkan, maka langkah selanjutnya adalah klik Geoprocessing, lalu klik Intersect. Pada 3 peta ini kita masukkan pada Input Features. Sambil menunggu dia masuk. Baik, selanjutnya peta tanah. Dan yang ketiga peta curah hujan. Baik, karena 3 petanya sudah masuk, kita sesuaikan untuk outputnya. Kita bisa letakkan di sesuai yang kita inginkan. Oke, di sini saya membuat dengan nama Intersect peta kawasan. Lalu klik Save. Setelah itu klik OK. Sambil menunggu proses intersect-nya, karena menyesuaikan dengan kemampuan dari laptopnya, apakah dia bisa cepat atau lambat dalam proses
interseknya. Baik, peta interseknya sudah jadi, maka peta yang 3 ini bisa kita unchecklist. Setelah itu, kita bisa klik Open Attribute Table. Di sini kita bisa melihat bahwa datanya sudah masuk. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah klik Add Field dengan nama skor akhir. Dengan tipenya long integer. Klik OK. Lalu kita masukkan add field yang kedua, yaitu dengan nama keterangan. Tipenya pilih teks. Klik OK. Baik, sebelum kita memasukkan datanya, terlebih dahulu kita klik kanan pada intersect peta kawasan, lalu Edit Features, lalu Start Editing. Gunanya untuk memasukkan data pada skor akhir. Lalu untuk memasukkan skor akhir, klik kanan pada skor akhir, pilih Fill Calculator, lalu kita masukkan data skor dari peta lereng, lalu kita tambah skor tanah, lalu kita tambah dengan skor curah hujan, maka kita klik OK. Baik, karena skornya sudah masuk, bisa kita urutkan dengan klik 2 kali pada tulisan skor akhir, bisa dari yang paling besar atau dari yang paling kecil. Baik, untuk keterangannya kita bisa menyesuaikan dengan arahan, yaitu lebih dari 175 adalah kawasan fungsi lindung, 125 sampai 174 adalah kawasan fungsi penyangga, 75 sampai 124 adalah kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan, dan 75 ke bawah adalah kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman. Kita klasifikasikan yang pertama, yaitu bisa kita blok dari 30 sampai 70. Lalu pada keterangan, kita klik Fill Calculator, kita buat dengan nama kawasan fungsi budidaya tanaman semusim dan permukiman. Lalu kita klik OK. Baik, untuk klasifikasi yang selanjutnya dari 75 sampai 124. Kita klik dari 80 sampai 120 saja. Baik, kita buat lagi keterangannya seperti tadi, Fill Calculator dengan nama kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Lalu kita klik OK. Jika sudah, kita masuk ke klasifikasi selanjutnya dengan nilai skor 125 sampai 174 dengan nama kawasan fungsi penyangga. Maka kita blok dari 125 sampai 170. Lalu kita klik kanan Fill Calculator dengan nama kawasan fungsi penyangga.
Lalu kita klik OK. Dan yang terakhir adalah kawasan fungsi lindung. Lalu klik OK. Baik, karena semuanya sudah diklasifikasikan sesuai dengan arahan yang telah diberikan atau pedoman pada data ini, maka selanjutnya kita bisa mengklik editor, save edit, lalu klik lagi untuk stop editing. Baik, untuk tabelnya bisa kita close saja. Selanjutnya kita masuk ke geoprocessing, pilih dissolve. Input features-nya kita memilih intersect peta kawasan, dan kita menceklis pada skor akhir dan keterangan. Untuk tempatnya atau outputnya kita bisa sesuaikan dengan nama overlay, fungsi kawasan. Lalu klik save. Lalu setelah ini terchecklist, kita klik OK. Sambil menunggu dissolve-nya. Baik, dissolve-nya sudah berhasil. Selanjutnya pada menu overlay fungsi kawasan, kita klik kanan, pilih properties. Lalu kita pilih kategoris, menyesuaikan dengan warna. Kita pilih di sini adalah keterangan, add all value, lalu klik OK. Baik, untuk menghapus warna abu-abu ini, kita bisa klik 2 kali pada setiap warna, lalu outline color-nya kita ubah menjadi no color, klik OK. Begitu juga dengan kawasan fungsi budidaya, outline color-nya kita no color. Yang selanjutnya pada kawasan fungsi lindung, outline color-nya kita no color, klik OK. Dan yang terakhir pada kawasan fungsi penyangga, outline color-nya kita buat dengan no color, lalu klik OK. Baik, telah berhasil dengan mendapatkan data seperti ini. Selanjutnya bisa dilakukan layout. Sebelumnya saya sudah melakukan layout terlebih dahulu dengan hasil seperti ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.